mengapa ada hari raya tubuh dan darah Kristus dalam gereja Katolik, sementara di gereja-gereja Kristen lain tidak ada. Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi, suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, mengatakan, pada perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan anggur, lalu berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Di kesempatan lain, Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Siapa makan tubuhku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Dan kami akan tinggal bersama dia, dan dia tinggal bersama kami. Kemudian Yesus juga minta, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya, gereja Katolik setia taat pada permintaan Yesus untuk mengenangkan dia yang memberikan tubuh dan darahnya agar menjadi sumber kehidupan kita, agar dia boleh menyertai kita sepanjang jalan hidup kita. Dia ingin agar sepanjang zaman, bukan hanya di waktu para rasul ada, tapi sepanjang gereja berada, putra-putrinya, kita semua boleh mengalami, menerima dari tangan imam pengganti para rasul, tubuh dan darahnya. Sehingga ia sungguh-sungguh menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang bertinggal di dalam kita. Pesta atau hari raya tubuh dan darah Kristus ini adalah perayaan khusus untuk memberikan penghormatan kepada Yesus yang mau hadir dalam rupa roti dan anggur. Roti yang sangat sederhana, kecil, tipis, tapi boleh menjadi sarana kehadiran Tuhan begitu dalam, begitu intim, begitu dekat dengan kita. Ada banyak orang bertanya, apakah betul Tuhan Yesus yang agung besar mau hadir? Boleh hadir dalam hosti kecil? Jika dia boleh lahir di buah binatang, why not dia hadir dalam rupa roti tak berarti? Benar bahwa Yesus hadir karena dia sendiri yang katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Berarti roti itu menjadi tubuhnya, menjadi darahnya, dan dia memberikan itu kepada kita. Apa arti memberikan tubuh dan darah? Memberikan hidup kita. Papa mama memberi hidup pada anak-anak, kerja setengah mati dengan taruhan nyawa, bastir bisa waktu sabar langsung mati. Papa buat itu demi keluarga, demi istri, demi anak-anak. Tiap hari Papa memberikan jiwa dan raga, tubuh dan darahnya untuk kita. Bukankah itu tanda cinta, tanda pemberian yang besar, dalam, dan sungguh-sungguh? Itulah sebabnya sejak Yesus mengatakan, ini tubuhku, ini darahku, buatlah ini sebagai kenangan akan aku, para rasul setiap kali berkumpul beribadat, sesudah mendengarkan sabda Tuhan, mereka memecah-mecahkan roti, lambang Yesus yang hadir, yang menyertai umat Allah. Apakah ada bukti selain dalam kitab suci bahwa Yesus sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus? Ada. Santo Antonius dari Padua yang meninggal pada tahun 1231 di Padua di Italia, pernah ditantang oleh seorang Yahudi yang kaya raya
Omong kosong, masa Tuhan Yesus mau hadir di roti kecil begini? Kuaci lebih enak. Ya nggak rasa apa-apa leh. Tidak mungkin Tuhan hadir di situ. Mari bertaruh. Santo Antonius bilang, boleh. Bagaimana taruhannya? Begini, saya akan ambil keledai saya. 3 hari saya tidak kasih makan. Lalu hari ketiga kita ketemu di muka gereja ini. Saya akan bawa jerami yang fresko untuk dia, dan kau Antonius, kau bawa kau punya Tuhan Yesus dalam roti itu. Kita lihat keledai ini mau cari siapa? Mau cari rumput atau mau cari Tuhan Yesus? Antonius setuju. 3 hari itu keledai diikat di muka gereja, tidak diberi makan, kasih lapar betul-betul. Tibalah hari ketiga, orang-orang datang mau menyaksikan pertandingan pertaruhan ini. Si Yahudi kaya sudah datang memeluk rumput-rumput segar, jerami-jerami enak untuk keledai kesayangannya. Dia tahu keledainya suka makan yang mana. Sudah banyak orang, semua angkat-angkat kepala, mana si Antonius? Sotako dia. Tiba-tiba Bapak Tua muncul dengan penuh hormat, membawa sakramen dalam monstrans. Dia datang di muka katedral di mana orang-orang sudah berkumpul. Lalu si kaya Yahudi berteriak, pertaruhan dimulai. Tolong lepaskan keledai itu. Dan kita lihat keledai itu mau cari siapa. Begitu dilepas, keledai punya mulut dan hidung, cari-cari cium, di mana ini rumput segar. Dan dia sudah mengarah kepada Yahudi ini yang menawarkan rumputnya. Tapi tiba-tiba seperti ada rem ketika Antonius berkata, hai keledai, kenalilah pencipta. Tiba-tiba keledai itu berbalik, 2 kaki mukanya meluncur ke depan, kaki belakangnya ke belakang, dan dia tiarap di muka sakramen Maha Kudus, di muka kaki Antonius, dan kepalanya digosok-gosok di lantai bagaikan orang memberi hormat kepada Tuhan. Semua orang yang ada di piazza itu, di lapangan itu berlutut, ya Tuhanku dan Allahku. Mereka semua mengakui bahwa Tuhan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Binatang saja tahu, apalagi kita manusia. Untuk mengenang kekalahannya dan untuk mengenang imannya yang baru, orang Yahudi itu membangun gereja lebih besar di situ. Lalu di muka gereja dia bikin patung, keledainya menyembah sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Orang-orang bertobat, orang-orang disadarkan oleh binatang. Yesus sungguh hadir, terbukti dari kata-katanya dan juga terbukti dari keledai ini yang mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya. Apakah kehadiran Tuhan dalam Ekaristi, dalam roti dan anggur, cuma simbol, cuma lambang, atau dia mengandung kekuatan? Dia memiliki daya seperti tubuh Kristus sendiri yang berjalan berkeliling, membuat mujizat, membuat penyembuhan, memberi berkat. Ya, izinkan saya cerita pengalaman saya. Tahun 2015 saya diundang ke Denpasar untuk sebuah persekutuan doa. Lalu ada misa di sebuah rumah. Selesai misa, selesai semua baik seperti biasa, tiba-tiba ada seorang ibu langsung datang menabrak saya, memeluk saya. Kaget juga saya. Ada apa ibu? Sudah menangis. Pastor masih ingat saya? Karena gugup ya saya. Maaf bu, saya lupa ingat. Padahal
maksudnya enggak ini. Iya, Pastor lupa barangkali. Tahun 1995 ketika pastor tugas di Pondok Emmaus di Manado, saya pernah datang dengan keluarga membawa adik kami yang waktu itu sangat lekat pada narkoba. Waktu itu kami kehilangan cara. Kami kasih pesiar, kami bawa ke dokter. Semuanya sia-sia. Kami mampir di Pondok Emmaus dan bercerita dengan pastor. Saya aduh maaf, saya sudah lupa selama sekali. Iya, dia ingatkan saya. Waktu itu pastor hanya kasih satu nasihat kepada kami. Pulanglah, usahakanlah tiap hari Minggu semua masuk gereja. Usahakanlah tiap hari Minggu semua ikut ekaristi. Dan tiap kali pastor angkat hosti, tiap kali pastor angkat darah piala Kristus, bisikkanlah nama adikmu dan mohon belas kasihan Tuhan, sembuhkan adikmu. Dia bilang, pastor, 3 bulan kami buat terus menerus. Tiap hari Minggu kami misa, ekaristi dan menyebut namanya. Dan sesudah 3 bulan, secara ajaib dia sungguh-sungguh terlepas. Bahkan sekarang, dia yang dulu menghabiskan harta kami, dia yang dulu mencuri dan menjual begitu banyak, sekarang dia jadi kekuatan tiap keluarga kami. Saya bilang, ibu bersyukur saja kepada Tuhan karena saya sendiri sudah lupa kejadiannya. Bersyukurlah pada ekaristi. Ekaristi penuh daya, ekaristi penuh kekuatan. Keledai saja tahu, apalagi orang, apalagi kita. Mungkin contoh itu terlalu jauh, sudah 20 tahun lalu. Saya mau kasih satu contoh, 2 tahun lalu di paroki ini, pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Sesudah misa kedua, saya ditelepon, pastor, mama dengan koko kena COVID-19. Sekarang di ruang isolasi. Kita bilang, ya, orang baru dinasihatkan uskup untuk hati-hati. Kalau sudah di kamar isolasi, lebih baik demi kesehatan para imam, jangan pergi, doakan dari jauh. Saya bilang, ayo kita video call, doa. Sementara doa saya tidak kenal. Saya tahu ini hari raya tubuh dan darah Kristus. Orang-orang sakit ini berhak menerima tubuh dan darah Kristus. Saya bilang kepada anaknya, kau datang ke sini sesudah 15 menit. Saya akan siapkan hosti kudus 2 untuk mama dan untuk koko. Saya bungkus, siap untuk dikirim. Anak wanitanya datang, kami berdoa, saya serahkan. Bawa kepada satpam, minta tolong satpam bawa kepada suster penjaga ruangan dan minta teruskan kepada mama dan ibunya sudah posisi Dominus Vobiscum, Tuhan serta, pasang kiri kanan. Kokonya masih bisa duduk. Saya suruh buka, kami berdoa, buat persiapan, mohon ampun, mohon pengampunan, merindukan sungguh-sungguh, dan diiringi doa lagu, aku rindu akan Tuhan. Saya bilang, sambutlah. Saya bilang, ibu, saudaraku, hari ini pesta tubuh dan darah Kristus. Percayalah, Tuhan mengunjungi kamu secara istimewa. 1 minggu sesudah itu, saya dapat berita. Saya pikir mau dapat kirim pulang, saya punya tempat host. Rupanya WA cuma bilang, Koko sudah baik, mama dalam proses penyembuhan. Sekarang mereka sehat walafiat 2 tahun lalu. Saudara-saudariku, saya mau mengatakan sekali lagi, Tuhan bukan cuma hadir prom, bukan cuma hadir gaya-gayaan di altar. Ini tubuhku, ini darahku. Percayalah, mohonlah, mintalah.
akan memberikan kehidupan, katanya. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita mohonkan sungguh-sungguh. Semoga pesta tubuh dan darah Kristus hari ini mendorong kita untuk semakin rajin, semakin giat merayakan hari Minggu, hari Tuhan, hari Ekaristi. Anak-anak PPA punya semboyan, tiada hari Minggu tanpa Ekaristi, tiada Ekaristi tanpa komuni kudus, dan juga tiada komuni kudus tanpa kepantasan hati. Mungkin ada banyak mujizat tidak terjadi karena kita menerima komuni kudus kurang pantas, kurang layak, kurang bersiap. Semakin kita siap, semakin hati kita bersih, mujizat, kekuatan, kedahsyatan Tuhan akan terjadi. Mari pada pesta ini kita membangun niat untuk lebih rajin dengan penuh cinta dan penuh syukur merayakan Ekaristi pada hari Tuhan. Marilah kita lebih percaya bahwa Tuhan memberikan berkat dan karunia di luar kemampuan pikiran kita. Keledai saja tahu, apalagi kita. Semoga Ekaristi menjadi kekuatan kita, menjadi jalan bersama kita dengan Tuhan, dan menjadi kesempatan Tuhan menyertai